Al-faslu salis fil malaikati alaihimus salam. Manhum wa tabi'atuhum al malaikatul asyrah manhum wa tabi'atuhum. Qala Nadim, malaikat itu siapa sih? Malaikat itu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Gini ya, tentang malaikat supaya kita yakin Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Nah, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Ya, ini yang harus kita benar-benar setiap hari kita ingat. Karena sering malaikat itu bayangan kita malaikat itu laki-laki. Jibril, karena ada orang dinamakan Jibril, jadi bayangan kita, oh malaikat Jibril itu berarti apa? Laki-laki. Mikail, nah, ya bayangan kita ya sosoknya ya laki-laki, garang ya, gitu kan? Padahal malaikat itu tidak berkelamin. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wala naumalahum. Beda dengan jin, jin memang berkelamin. Ada laki-laki, ada perempuan, tapi nek malaikat ini ndak. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya enggak berkembang biak kayak jin dan manusia. Makanya hitopnya dalam Al-Qur'an itu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi menyembah kepadaku. Tapi kalau malaikat kayak mana? Malaikat enggak disuruh apa jenenge? Enggak termasuk jin dan manusia itu tadi karena malaikat itu memang diciptakan untuk taat kepada Allah. Yang punya potensi untuk taat dan untuk tidak taat itu jin dan manusia. Sedangkan malaikat itu memang diciptakan, didesain Allah ya untuk taat. Jadi ya ibadah terus patuh kepada Allah terus perintahnya. Istilahnya kayak robot nih, kalau robot mohon maaf ya, bukan ini mengurangi derajat malaikat, bukan. Robot itu kalau didesain untuk apa jenenge? Untuk menyampaikan kayak orang Jepang kan sudah bikin robot untuk bantu-bantu masak, sekarang udah robot. Untuk nanti bawa makanan ke restoran udah robot. Kalau robot didesain untuk misal ke masak, yo tugasnya masak. Enggak dikon olahraga ning njaba gak iso. Tapi malaikat ini kayak gitu. Seumpama disuruh ini pokoknya taat kepada Allah, ya tidak akan pernah maksiat. Disuruh tasbih, membaca tasbih sampai hari kiamat ya, baca tasbih sampai hari kiamat. Disuruh nyangga arsy, ya, menyangga arsy-nya Allah, ya sampai hari kiamat nyangga arsy-nya Allah. Sampai waktu yang dikehendaki Allah. Engkau disuruh jaga surga, ya jaga surga. Jaga neraka, ya jaga neraka. Suruh rukuk sampai hari kiamat, sampai kapanpun ya rukuk terus. Beda dengan manusia. Disuruh rukuk agak lama, sholat tasbih. Sholat tasbih kan rukuknya agak lama, sujudnya agak lama. Itu pun sudah ada yang ketiduran. Ya kan? Sholat tasbih itu piye? Sholat tasbih itu maca tasbih sing paling banyak 15. Jadi sebelum Fatihah maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 15. Engko rukuk siap Fatihah siap surah maca sapa 10 lagi tasbih 10. Engko rukuk siap subhana rabbiyal azim 10 meneh. Sujud siap subhana rabbil a'la ya berdiri maksudnya tak singkat sujud engko ya 10 meneh. Ngono wae wis ana sing keturun. Ana sing ketiduran. Iki malaikat disuruh sujud sampai hari kiamat ya tetap sujud. Menungso insyaallah. Wis ki lungguh wae ning kono rungokno ngaji ku rungokno. Sak jam gak usah suwe-suwe sak jam. Lagi 10 menit wis
Iku menungso wis ngono iku. Malaikat itu gak ngono. Makanya di sini katakan wahum la yatasifuna bi syai'in mimma yatisu bil basar, tidak bersifat dengan sifat manusia. Wa min dalik annahum khuliqu min ghairi wasita ab wala Maka dari itu malaikat tidak diciptakan dengan perantara bapak dan ibu. Wa annahum la yakulun, malaikat tidak makan, wala yasrabun dan tidak minum. Jin manusia masih makan, masih minum. Loh, jin itu makan, makan. Jin itu makan. Makanan jin apa? Tulang. Apa meneh? Kembang katanya. Walaya namun tidak tidur, malaikat tidak tidur, bayangkan. Walaya tasifuna bidzukurah, tidak bersifat dengan sifat laki-laki, wala unusah juga tidak perempuan, wala khunusah. Loh, berarti kalau laki-laki ndak, perempuan ndak, berarti apa? Bukan juga banci. Oh, tidak bersifat dengan tiga-tiga itu. Bahkan ini hati-hati. Barang siapa kok meyakini bahwa malaikat itu laki-laki, maka itu ahli bid'ah, ahli fasik, orang fasik. Ini masih mending. Wa fi kufrihi, kalau dikatakan kufur itu masih ada dua pendapat, ada yang bilang enggak, ada yang bilang kufur. Tapi kalau sudah bilang malaikat itu perempuan, nah ini baru kufur. Ya. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka itu orang-orang kafir menjadikan malaikat-malaikat hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih itu dianggapnya perempuan. Hah? Oh iya. Makanya orang barat atau orang Yunani itu kalau dewa apa yang menyampaikan keberuntungan itu katanya Dewi Fortuna. Apa? Dewi Fortuna. Dewi itu berarti apa? Perempuan. Padahal kalau kita yang menyampaikan rezeki itu malaikat coba? Malaikat Mikael. Malaikat Mikael dianggap Dewi katanya. Kan kurang ajar. Makanya Mikael itu senang sekali, orang Yahudi itu senangnya pol sama malaikat Mikael. Mesti nggawa rezeki. Tapi kalau malaikat Jibril pol anti malaikat Jibril. Makanya sampai Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, mangkana aduwal li Jibrila. Kayak mana itu ayatnya itu? Barang siapa kok musuhnya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Wong kok musuhi sapa? Jibril. Itu ceritanya kan Jibril itu sudah dikenal orang-orang Bani Israel. Jibril itu yang nggawa adab, perintah mengazab suatu kaum itu ya sapa? Jibril. Sing tukang ngabrekno suatu kaum karena tidak menerima Rasul itu ya Jibril. Makanya orang Bani Israel itu nggak suka sama Jibril. Tapi kalau malaikat Mikael seneng karena Mikael membawa rezeki. Nabi Rasul itu banyak di Bani Israel, sampai saking banyaknya ya Bani Israel itu terkenal banyak Rasul, juga banyak membunuh Rasul itu Bani Israel. Sampai di dalam tafsir itu 4.000 nabi dibunuh oleh Bani Israel. Terakhir nabi dari kalangan Bani Israel itu Nabi Isa. Nabi Isa itu pun mau dibunuh juga kalau ketangkep. Untung diangkat oleh Allah. Kalau ketangkep ya dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, diangkat Allah enggak jadi dibunuh. Bukan Nabi Isa. Ayatnya sudah bilang wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi diserupakan untuk orang-orang itu. Akhirnya diserupakan ini tadi ditangkap.
Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Wong kok benci sama malaikat. Ini apa? Bani Israel. Khuliqatil malaikah. Jadi malaikat itu tidak punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau bahkan banci. Nah, ini malaikat tidak seperti jin, tidak seperti manusia. Kalau jin diciptakan dari api, bara api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Khuliqatil malaikah min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar, dan jin diciptakan dari bara api. Wa khuliqa Adam mimma usifalakum, dan Adam diciptakan dari yang apa yang disifati kepada kalian, yaitu dari tanah. Rawahu Muslim. Qala ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Malaikat bisa menjelma menjadi manusia, menjadi apa yang dikehendaki. Kisah dalam hadis ini tertulis dalam hadis Arba'in Nawawi. Itu Jibril menyerupai laki-laki yang sangat putih kulitnya, sangat hitam rambutnya, putih bajunya, tidak nampak ada bekas perjalanan. Akhirnya Jibril mendekat kepada Rasul dan bertanya beberapa hal, yaitu apa? Entek baterai ini. Bertanya beberapa hal, salah satunya adalah tentang Islam, iman, dan ihsan. Itu malaikat menjelma sebagai laki-laki. Nah, tapi karena ini, maka bayangan kita Jibril itu ya laki-laki. Ganteng wisan. Siapa? Al-Kalbi. Laki-laki yang diserupai Jibril Al-Kalbi, siapa sih? Itu ganteng pol. Dihyah Al-Kalbi. Itu ganteng pol. Diserupai Jibril. Kalau Jibril mau menyerupai manusia kayak kita ya serugi lah Jibril. Jibril yang mau menyerupai manusia ya mestine sing ganteng. Itu sebagian riwayat mengatakan kayak Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu ganteng. Wahum ashab wa akhyana yatamatsalu li al malak rujulan fayukallimuni fa'ima yakul. Karena Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad, ya, malaikat ya pertama. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad, itu apa? Tidak seperti manusia atau bentuk aslinya. Itu sampai dilihat Rasul katanya 600. Sayapnya berapa? 600. Lahu situ mi'ah ajnihah, ada 600 sayap. Bayangkan. Dan besarnya itu dari ufuk, apa memenuhi ufuk. Artinya dari timur dan barat itu penuh dengan Jibril. Langit itu penuh dengan Jibril. Itu bentuk aslinya. Saumpama itu mendatangi manusia bentuk aslinya mbah kaya apa? Itu baru Jibril. Makanya kita nanti kalau didatangi malaikat Israel, mbah iki. Kok bentuk asline mbah kaya apa? Kalau malaikat mungkar nangkir kan sudah disifati dalam hadis. Iku apa matane ireng kebiru-biruan. Engko yo mendatangi wong sing ning alam kubur. Matane wombo, bentuke gede, wireng, wis mbah piye pokoke. Tapi aja wedi. Makane sesuai dengan amalan kita. Sesuai dengan amalan iya. Orang jahat dia nampak menyeramkan ya, malaikat. Ya kalau kita kan sudah tahu, sudah dikasih bocoran. Ya mestinya udah ada persiapan kan. Makanya nggak takut. Makanya kalau orang nalkin di sini entah ada talkin entah enggak. Kalau orang meninggal ditalkin enggak di sini? Masuk di kuburnya ini. Weh pulan ada juga. Ngerti yo.
iki kowe wis pindah ning alam kubur. Engko kowe bakal ditekani malaikat loro. Malaikat loro iku jenenge mungkar nangkir. Engko nek ditakoni man robuka wis jawaban. Enak ngomongnya enak. Nek ditakoni man robuka wis jawaban Allahu Rabbi. Nek ditakoni man nabiyuka sapa nabimu jawaban apa? Muhammad nabiku. Engko nek ditakoni kitabmu apa? Panutanmu Al-Qur'an. Kiblatmu ndi? Ka'bah. Engko takoni imammu sapa? Orang dredeg wis gemeter takoni ngono kleru imam bonjol, malah dipukuli kok. Benjol bukan bonjol lagi kowe. Engko nek ning kono itu ngerti kita. Tapi kalau kita ndak ada persiapan ya ditakoni ya gak ngerti. Makanya gak usah takut kata sing nalkin. Padahal ngono ku sing nalkin saumpama meninggal. Saya yakin orang yang nalkin, tukang nalkin, ustadz-ustadz yang tukang nalkin itu diancam sama mungkar nangkir. Lah dia bilang itu cuma makhluknya Allah, kamu nggak usah takut, nggak usah minder. Jawabannya kalau ditanya, kan provokator ya, ahli kubur supaya nggak takut. Malaikat mungkar nangkir ngancam itu. Wis ora usah wedi, nek takoni jawaban ae, iku makhluknya Allah juga. Sepodo karo kita, makhluknya Allah. Makanya malaikat mungkar nangkir gelo, nggak suka ya sama orang itu. Aku dienyek, nggak usah wedi jadi. Gak usah takut, podo makhluke. Padahal semasa hidup mau kamar mandi aja tengah malam takut. Iku waktu ning kuburan provokasi mayit pula. Wis engko nek didatangi makhluk loro, iku jenenge mungkar nangkir. Wis gak usah wedi, nek takoni jawaban ae. Enak ngomong ae. Mayite sing ning jero iku, kena ning dhuwur enak ngomong gak wedi ya. Aku sing ning jero dhewean. Saya rasa mayitnya pun ngomong, cangkemmu lho dul-dul. Kowe ning dhuwur isek di bawah matahari. Nek wis ning jero kaya aku ini ngeri juga. Sok-sokan bilang gak takut, gak usah takut kok bilang. Mungkin nang kono isek ana saumpama ditakoki malaikat mungkar nangkir isek ana tanggamu, isek akeh kancamu. Lah aku ning kene dhewean jek. Mayite apa gak ngono? Itu mungkar nangkir sudah disifati. Jadi malaikat Jibril asline situmiati ajniha 600 sayap itu sampai menuhi bumi dan langit. Makanya kalau datang kepada Nabi, bafi riwayat itu datang kepada Nabi bentuk asli itu cuma 2 kali. Ya, selainnya sudah menjelma sebagai manusia. Wahum ashabu ajnihatin faminhum man lahu janahani, ada yang punya dua sayap, wa minhum man lahu salasah, ada yang punya tiga sayap, tiga maksudnya. Wa minhum man lahu arba'ah. Jadi maksudnya itu 3 itu kanan 3, kiri 3, bukan sayap cuma 3 gimana? Makanya ayatnya di sini alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', ya, yang mempunyai sayap 2, 3, 4. Jadi kalau ada bilangan dalam Arab disebutkan bukan isnain saniyah tapi masna, itu artinya 2. Satu pasang 2. Sulasa 3. Ruba 4. Makanya kita disuruh nikah. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wis ke nikah kabeh. Sing mbok senengi nikah loro-loro ya, loro-loro. Jangan dijumlahkan. 2, oh berarti 4. 3, oh berarti 6. 4 berarti 8. Makanya ono sing nikah sampai 8 sampai lebih 4. Itu gara-gara salah memahami ayat. Masna wa sulasa wa ruba 2. Ini maksudnya kalian ya nikah ya. Satu orang satu aja ya, satu. Nah, berarti cuma 1. Ayo boleh nikah sampai 2 boleh, 2. Berarti satu orang 2.
2. 3 boleh, 3. Berarti satu orang 3. Lah iki digabungno. Nikahilah perempuan yang kamu sukai. 2, 3, 4. Digabungno. 2, oh berarti 4. 3 berarti 6. 4. Wah, iki 8 berarti oleh nikah sampai 8. Kacau. Nek digabung kabeh. Waduh, hancur iku. 2, 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18. Nerenak lah iku. Ini timbul pertanyaan. Sing ganggu tauhid. Ustaz, katanya cuma 4, tapi kenapa Rasul istrinya sampai lebih 4? Nah, itu muncul pertanyaan sing digunakan orang orientalis untuk memukul akidah kita. Akhirnya orang-orang sing baru belajar, oh iya juga ya. Itu loh nabimu nggak ngikuti Al-Quran. Al-Quran nyuruhnya berapa? 4. Sedangkan nabimu istrinya berapa? Oh iya lebih 4 memang. Wah berarti salah ki nabi. Itu adalah salah satu cara mereka untuk menyesatkan orang Islam yang awam. Padahal sudah dijelaskan. Nabi itu sebelumnya nikah sampai lebih dari 4. Itu belum ada larangan untuk Nabi tidak menikah lagi. Setelah istri Nabi sudah sampai lebih 4, baru ada larangan. Tapi tidak boleh diceraikan juga. Enggak boleh nambah, enggak boleh diceraikan. Nah, untuk umatnya cukup apa? Cukup 4 paling banyak. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 52 ya. Jadi kalau ada orang yang nanti ngomong kayak gitu, loh Nabi kok istrinya lebih dari 4, berarti enggak sama dalam Al-Quran. Oh, makanya orang belajar Islam sing lengkap. Itu Nabi menikah setelah lebih dari 4, baru ada larangan untuk tidak menikah lagi. Dan tidak boleh diceraikan. Makanya tetap sampai wafat Nabi istrinya 9. Yang masih hidup. Yang sudah wafat berarti ada 11 istri Rasul. Tapi Nabi ketika wafat meninggalkan istri 9. Itu harus kita ketahui. Nah, jangan nanti ada orang kayak gitu kita langsung bingung. Jadinya banyak orang perempuan terutama yang disodorkan pemahaman semacam ini langsung murtad. Langsung murtad. Gara-garanya apa? Ini perempuan kan paling sensitif kalau bahas nikah-nikah gini. Iya, paling sensitif. Poligami. Walaupun benar, walaupun sudah secara syariat, kalau bisa perasaan itu harus diutamakan ini perempuan. Nah, makanya bojoku dewe. Semoga nanti nggak ditonton sama istri saya. Sudah saya sampaikan, Dek, walaupun saya misalkan ndak mau nikah lagi, tapi saya tetap meyakini bahwa nikah itu boleh sampai 4 kali. Ngono ku tetap emosi. Berarti maksudnya kayak mana itu? Mas mau? Loh enggak loh, maksudnya enggak kayak gitu. Ya kalau memang ada lagi itu sudah takdir kau bilang, kan? Maksudnya bukan begitu. Memang paling banyak memang 4. Dalam Al-Quran begitu. Masna wa sulasa wa ruba. Sudah saya jelaskan. Kalau adik melarang itu, justru adik malah mengingkari. Al-Quran bilangnya sampai 4 boleh kok. Mungkin Ustaz jelaskannya itu aja yang iya, jelaskan. Memang enggak tak jelaskan. Kalau bisa adil, kalau enggak bisa. Ya, tapi kan orang sulit adil, makanya cukup 1 saja. Nah, kan cuma 1 kan, baru dia senang kali itu. Mana mungkin Mas bisa adil? Tapi ku maksudnya gak ngono Dek. Maksudku jangan kalau ada orang nikah sampai lebih dari 1 itu jangan dibenci. Perempuan kan kayak gitu, asal nengok laki-laki istrinya lebih 1 dibilangnya tukang kawin. Kan repot. Jangan perempuan Ustaz, yang laki-laki gitu juga kan. Aku tadi ngomong kayak mana?
Kalau ada laki-laki yang istrinya lebih dari satu dibilang tukang kawin. Padahal kalau ada laki-laki yang selingkuh, istrinya satu tapi pacarnya banyak. Itu kalau orang-orang itu malah aman katanya. Sampai ono wong pikirane ngono. Boleh jajan di luar terserah, yang penting istrimu cuma aku. Kan goblok itu jenenge. Itu kan lebih ngeri. Jajan di luar silakan, tapi istri tidak boleh lebih dari satu, yaitu aku. Justru kalau jajan di luar ini bahaya. Yang dijajani tapi tadi pernah dijajani orang lain. Kan itu jadi wadah titip senjata orang-orang selain dia, kan jadi ngeri itu nanti. WTS, WTS itu wadah titip senjata. Tetangga sebelah. Wanita tetangga sebelah, pintar juga ya. Oh iya. Ya wis. Wis, sampai bahas kono iku bahas apa iki mau? Bahas masna wa sulasa wa ruba. Gara-gara ada ayat ini masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini menjelaskan hitungan ini. Kalau dalam Al-Qur'an ada kata masna wa sulasa wa ruba, jangan salah paham. 2 itu maksudnya 2, 3, 4, bukan berarti dijumlahkan. Nah, ayatnya kan kalau kalian nikah boleh, tapi 2 ya boleh, 3 boleh, 4 boleh. Berarti 1 orang 2, 1 orang boleh 3, atau 1 orang boleh 4. Sudah paling banyak 4, bukan nanti dijumlahkan gitu maksud saya. Sudah. Wa hum majbuluna bi ta'at. Malaikat itu sudah ditabiatkan, memang sudah didesain Allah untuk taat secara sempurna lillahi kepada Allah, wal qiyam bi awamir, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Wa mutahharuna minasyahawat al hayawinah, dan disucikan oleh Allah dari syahwat. Jadi malaikat enggak punya syahwat, wis gak doyan ana perempuan cantik kayak manapun enggak doyan, ana duit berapa wis gak syahwat, wis gak ana duit seneng duit, seneng perempuan wis ora. Nek kita ya rebutan, ana bantuan wis gak peduli bantuan niku wis ngutang kok negara liya, pokok duit apa sing penting duit ya seneng manungsa. Perempuan cantik gitu juga, kita juga dihiasi rasa seneng kepada perempuan cantik. Ini memang itu wateke manungsa ya ngono iku. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i sampai akhir, dihiaskan kepada manusia itu cinta syahwat seperti perempuan, seperti harta benda, kendaraan yang cantik. Itu memang wataknya manusia. Tapi jangan lupa itu adalah ujian. Wa mutahharuna minas syahawat, malaikat disucikan dari syahwat hayawaniyah. Enggak mangan, enggak minum, enggak butuh perempuan, enggak butuh duit, enggak butuh kendaraan. Semalaikat. Kok ada manusia kayak gini, itu berarti setengah malah malaikat. Wis masjid wae. Wis gak butuh keluar-keluar. Asalnya masjid zikir wis tenang, kenyang, itu setengah malaikat kowe. Wa mubarrauna minal muyul an-nafsiyah. Wis memang enggak punya condong kepada nafsunya, enggak punya nafsu. Wa munazzahuna anil asam, disucikan dari dosa-dosa wal khotoya, dan kesalahan. Gak pernah salah, gak pernah dosa. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka malaikat itu takut kepada Allah. Min fawqihim, dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagian ayat mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan durhaka kepada Allah dan akan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Demikian insyaallah kita lanjutkan malam Rabu depan. Malaikat itu banyak, walaupun yang disebutkan nanti hanya 10, bukan berarti cuma
cuma 10. Ada malaikat itu yang tugasnya mencatat ya, mencatat di Lauh Mahfuz. Ada yang mencatat amal ibadah kita. Ada yang hafadzah, ada yang hamalatul arsy, penjaga arsy Allah. Ada yang malaikat yang tugasnya membaca tasbih saja. Ada yang malaikat yang tugasnya membaca istighfar saja. Kalau ada orang ngaji, ada orang zikir, itu malaikat membaca istighfar kepada kita. Jadi kayak kita kumpul gini ngaji, itu ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk membacakan istighfar, memintakan ampun kepada kita. Memintakan ampun kepada kita. Sampai hatal hut fil bahar, ikan yang ada di laut itu mendoakan, memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Engko kita ini ngaji, wis ngaji, engko siap ngaji mangan wis. Ngono iku wis dimintakan ampun malaikat, wis dimintakan ampun ikan yang ada di laut. Makanya sampai ono cerita, gak mangan-mangan gak apa-apa. Ono waline Allah itu gak mau dia makan ikan. Ada walinya Allah itu pinggir laut dia tinggal tapi gak mau makan ikan. Ono wali sing tinggal ning gunung, ono wali sing tinggal ning pinggir laut. Jadi sebagian cerita wali sing ning gunung iku ngirim surat dilarutkan di air, mata air itu nanti sampai ke pinggir laut. Kebetulan muara lautnya itu tempat tinggal wali yang di pinggir laut. Disurati sama wali itu punya harus ngerti kayak kita punya nomor WA-nya, tapi kok itu gaib. Nah, mereka tahu wali-wali Allah di muka bumi ini tahu. Akhirnya disurat dikelenterno ning banyu, ditulisi suratnya itu cuma isyarat lam sama mim. Surat itu cuma tulisan lam sama mim. Jenenge wali, namanya wali kayak gini sudah paham. 5 lam sama mim bacaannya apa? 5 itu artinya kenapa? Maksudnya kenapa kamu bisa menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, padahal kamu tinggal di pinggir laut? Karena orang yang sering makan ikan laut itu jarang jadi wali. Orang kok senang makan ikan laut itu susah jadi wali. Ikan laut itu yang mendoakan orang yang mencari ilmu, kok dimakan? Akhirnya orang yang wali Allah yang di gunung tanya, 5, kenapa kok bisa diangkat menjadi wali? Jawabannya ditulis surat meneh. Jawabannya lam sama mim juga. Tadi suratnya apa? Lam sama mim. Ditulis bales lam sama mim meneh. Lah, aneh sing wali sing ning ngisori mau di laut itu ditaruh di muara sungai tadi, naik ke atas itu suratnya. Oh. Air sudah tunduk. Dijawab lam sama mim. Lam. Nah, tadi 5 sekarang lam itu tidak. Tadi kenapa? Dijawab tidak. Itu bangsa isyarat semua. Ditanya kenapa? Tidak. Nah, wong wali wis ngerti. Nah, kita kenapa? Apanya kenapa? Iya kenapa? Apanya yang kenapa gitu? Kenapa? Tidak. Nah, wali sudah paham. Tidak itu maksudnya lam akul sama kata kotu, ya, bahasa Arabnya lam akul asama kata kotu, saya tidak makan ikan sama sekali, maka bisa diangkat menjadi walinya Allah. Itu ceritanya wali. Iku mangani ikan apa ora? Nek kita ora nek ngono wae, ana ikan sikat, daging sikat, telur sing penting gak sandal ngono sikat ya kan. Ora usah ngono-ngonoan nunggu jadi wali ya wong sing kuat dituku ikan kok, beli daging ya gak kuat kok. Jadi malaikat itu ono sing tugasnya membaca istighfar, memintakan ampun. Ya kita ini insya Allah dimintakan ampun. Pulang dari sini bergugurlah dosa-dosa
Kita harus yakin itu ya. Kita harus yakin hadisnya sahih. Wasajidun, ada malaikat yang tugasnya sujud. Wasafun, ono sing malaikat tugasnya baris. Wal muta'aqibuna fina billail wa bin nahar, ada yang malaikat itu tugasnya meneliti kita. Jadi nyurvei kita, siang dan malam itu tugasnya nyurvei kita. Wa malaikatur rahmah, ada malaikat rahmah. Wa malaikatul adab juga ada. Malaikat rahmah ada, malaikat adab juga ada. Wa malaikatun sayaratun yabtaghuna majalisul zikri wa ghairihim, ini. Dan malaikat yang tugasnya itu cuma mencari ahli zikir, mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Nah, itu ada juga. Insya Allah malam ini datang di sini dan kita tidak tahu. Semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan agenda kajian yang kita laksanakan di malam hari ini, bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.